Anda Miss Agi semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Miss Agi, wali kelas 2 Al-Farabi. Baiklah sayang, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh kalimat ajakan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Oh iya, apakah Ananda pernah mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu? Contohnya seperti mari bermain sepeda atau mari belajar bersama. Nah, kalimat yang baru saja Miss Agi ucapkan merupakan contoh dari kalimat ajakan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, Miss Agi akan menjelaskan apa itu kalimat ajakan beserta dengan contoh-contohnya. Hari ini kita akan belajar tentang materi kalimat ajakan. Nah, anak-anak, apa sih kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain agar melakukan sesuatu. Seperti mengajak beribadah, mengajak belajar bersama, dan mengajak berolahraga bersama. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, yuk, dan mari. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ingat dalam membuat kalimat ajakan harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun ya. Sekarang, ayo kita berlatih membuat kalimat ajakan yang tepat. Pada gambar pertama, terlihat ada 2 orang anak sedang menyapu taman. Kalimat yang bisa kita gunakan pada gambar ini adalah, ayo teman-teman, kita membersihkan taman bersama. Selanjutnya pada gambar kedua terdapat anak-anak sedang berada di kolam renang. Kita bisa menggunakan kalimat ajakan seperti, Lani, yuk berenang bersamaku. Berikut adalah contoh-contoh dari kalimat ajakan. Yang pertama, Dila, ayo kita bermain layang-layang. Ayo kita bermain sepeda. Mari kita jalan santai bersama. Neni, ayo kita lari pagi. Mari kita menyapu halaman. Dari contoh kalimat ajakan yang sudah Ananda lihat, terdapat berbagai macam kegiatan. Contohnya seperti bermain layangan, berjalan, dan berlari. Dari kegiatan tersebut terdapat gerakan-gerakan yang dapat membentuk tarian. Nah, apa saja gerakan-gerakannya? Mari kita pelajari. Berikut adalah gerak keseharian dalam tari. Nah sayang, setiap hari kita pasti bergerak. Ada gerakan menggunakan kepala, tangan, ataupun kaki. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Nah, apa saja contoh gerakan menggunakan kepala? Di antaranya adalah menengok ke arah kanan dan menengok ke arah kiri. Jadi, menengok ke kanan dan ke kiri adalah contoh gerakan yang menggunakan kepala. Oke, kita lanjut kepada contoh gerakan menggunakan tangan. Nah, apa saja gerakan yang menggunakan tangan yang dapat membentuk tarian? Contohnya adalah gerakan bermain layangan, gerakan memetik bunga, dan gerakan menyapu.
Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh gerakan menggunakan kaki. Nah, apa saja contoh gerakan yang menggunakan kaki? Yang pertama adalah gerakan berjalan, yang kedua gerakan berlari, dan yang ketiga gerakan melompat. Menirukan gerakan alam dalam tarian. Kamu dapat menirukan gerakan alam dalam menari. Apa saja contoh-contoh gerakan alam yang dapat kita tiru? Nah, yang pertama gerakan tiupan angin. Yang kedua, gerakan air mengalir, dan yang ketiga gerakan ombak di pantai. Nah, gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Nah, itu contohnya sayang. Nah, Anda bisa lihat semua. Nah, boleh dipraktekkan di rumah ya sayang. Siapa di sini yang pernah mengajak temannya untuk bermain? Nah, bermain itu biasanya dilakukan di tempat bermain. Sekarang Miss Agi akan menjelaskan tentang contoh-contoh pengalaman Pancasila di tempat bermain. Berikut adalah contoh pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Kita mulai dari sila ke-1 ya sayang, atau sila pertama. Contoh-contoh sila ke-1 di tempat bermain yaitu tidak lupa beribadah ketika bermain, memberi kesempatan teman yang ingin beribadah. Lanjut, contoh pengamalan sila kedua di tempat bermain yaitu membantu teman yang kesulitan dalam bermain. Lanjut, contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bermain dengan teman yang berbeda suku. Yang kedua, menjaga kekompakan saat bermain. Dan yang ketiga, menerima kekurangan teman. Selanjutnya yaitu contoh pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu berdiskusi sebelum bermain. Dan yang terakhir adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Contohnya adalah berbagi makanan secara adil kepada teman. Baiklah sayang, cukup sekian penjelasan Miss Agi pada hari ini. Selanjutnya Miss Agi akan memberikan tugas ya sayang. Mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Miss Agi harap Anda semua mengerti akan materi hari ini. Say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata bisa diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.